Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Kita masih bisa merasakan kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala hadir dalam kehidupan kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk duduk sejenak, berbagi ilmu, saling mengingatkan agar kemudian tumbuh dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun temanya selalu tematik, ya, sederhana namun kadang yang sedikit kemudian disampaikan menetap dan bermanfaat, itu lebih baik dibandingkan dengan banyak, ya, disampaikan tapi kemudian menguap, tak tersisa. Seperti perkataan para ulama, qalilun fayabqa wa yanfa khairun min katsirin yulqa wa yudfa. Jadi sedikit tetapi itu menetap dan bermanfaat, itu lebih baik dibandingkan dengan banyak namun menguap hilang. Maka dulu saya pernah dengar ada istilah, jangan sampai belajar dan memiliki ilmu yang tulen. Apa itu ilmu tulen? Metu kelalen. Metu kelalen, maksudnya keluar dari pintu itu lalu kemudian kelupa semua apa yang dipelajari. Nah, itu nasihat yang sederhana tetapi nancep sampai sekarang, teringat terus. Jangan pernah kita belajar lalu kemudian ilmu kita itu seperti ilmu yang tulen tadi, ya, belajar ilmu tulen, ilmu metu kelalen. Jangan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kepada kita kebermanfaatan dari apa yang kita pelajari. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, temanya tentang kita butuh kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, secara hakikat sudah bisa dipastikan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak. Sebagaimana mutlaknya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu. Itu kebalikannya dengan kita selalu butuh kepada sesuatu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Allah Subhanahu wa taala kita mutlak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal jamaah sekalian yang harus kita ingat, bahwa satu hal yang mulia yang penting kita hadirkan ke dalam hati kita manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan butuh kepada Allah. Jadi saat kita berdoa jemaah sekalian, kita berdoa kepada Allah, dan bukan hanya sebenarnya pada saat kita
kemudian menghadirkan di dalam hati kita perasaan bergantung kepada Allah, perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya orang yang di dalam hatinya terjangkiti penyakit kesombongan, yang tidak memiliki perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang terjangkiti penyakit sombong jemaah, yang kemudian tumbuh di dalam hatinya perasaan tidak butuh kepada Allah, seakan-akan dia bisa hidup dengan dirinya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan ilmunya sendiri, dan lain sebagainya. Ini kita waspadai. Nah, ada pula di antara manusia yang terjangkiti penyakit sombong ini, sehingga dia tidak memiliki perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang membuat kita ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga membuat kita bisa bernafas, membuat kita bisa melihat, mendengar, membuat jantung kita berdetak, nadi kita berdenyut, dan segala sesuatunya, semuanya ini bisa kita miliki karena Allah Subhanahu wa ta'ala membuatnya untuk kita. Ini bukti bahwa kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada jamaah sekadar mati Allah waktu sekejap pun, tidak ada di dalam hidup kita ya, waktu sekejap pun kecuali kita pasti butuh kepada Allah. Karena memang kita ini tidak bisa berlepas diri dari ketergantungan kepada Allah sekejap pun. Bukan semenit 2 menit, bukan sejam 2 jam, tapi apa? Sekejap lagi. Sekejap pun kita nggak bisa terlepas dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya As-Samad di dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas. Dan itu satu-satunya kata atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Kita semua manusia, semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki sesuatu, hadirin sekalian, maka udah pasti akan terjadi. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hal tersebut terjadi, maka tidak mungkin bisa terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, pasti akan datang. Tidak akan ada yang mungkin bisa menahannya. Allah katakan dalam surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada manusia, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa atau mampu untuk menahan rahmat itu sampai kepada manusia. Sebaliknya, hadirin sekalian, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, maka tak mungkin ada satupun dari makhluknya yang bisa melepaskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Hadirin sekalian rahmati Allah, dari ayat ini kalau kita memahami dan kemudian meyakininya, membuat kehidupan kita ini terasa nyaman. Kita
kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih tenang dan nyaman. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa apapun yang memang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, sudah pasti tidak terjadi. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukannya, baik itu menahan ataupun melepaskannya. Waktu dulu saya masih kuliah, di zaman kuliah itu kan saya tinggal di Cililitan jemaah. Berangkat ke Buncit Raya itu pakai 2 bis. Nah, dulu nggak ada Transjakarta, adanya Kopaja sama Metro Mini. Jadi Kopajanya 57, lalu turun di Duren 3, pindah Metro Mini 75, nyampe ke Buncit Raya, ya kampus Libya itu. Nah, kemudian ini kisahnya kaitan dengan apa yang kita bahas, yang baru saja kita bahas, yaitu ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Saya merasakan dalam perjalanan saya setiap hari, setiap pagi itu, pas naik Kopaja itu selalu, kalau tidak bisa dikatakan selalu, hampir sering, di mana setiap supir-supirnya itu saling kebut-kebutan. Kita ngerasain banget salip-salipan antara satu bis dengan bis yang lain. Kalau disalip temannya, emosi, langsung pengen nyalip lagi. Ya, itu sering sebenarnya. Bahkan kadang sampai pepet-pepetan gitu, serempet-serempetan. Kan yang ketar-ketir siapa ya? Ya jelas penumpang kita. Ya, hari-hari pengen belajar, pengen kuliah, nggak nyampe di kuliah betul. Belum selesai pas turun di Duren 3, ganti Metro Mini, lebih lagi ternyata. Lebih dahsyat lagi, kebut-kebutannya itu, apalagi pas pulang itu ya, siang hari ya, pulang sama juga. Jadi pulang pergi itu hati itu deg-degan. Masya Allah. Saya memperhatikan itu gimana orang itu hatinya. Apakah mereka bisa tenang dan nyaman kalau mencari rezekinya seperti itu? Padahal kalau melihat dari ayat ini jemaah, sebenarnya apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan jatah untuknya mendapatkan penumpang, pasti nggak dia dapat penumpang? Pastinya. Nggak mungkin tertukar jatahnya tersebut. Bahkan pun kalau dia berusaha menyalip, misalkan teman si bis A misalkan disalip sama si bis B, bis B pengen mendapatkan penumpang yang nantinya bakalan diambil sama bis A ini, maka disalip. Kalau memang penumpang-penumpang itu tidak diberikan oleh Allah sebagai jatah daripada bis B, mungkin nggak mereka itu naik bis B? Mungkin nggak bis B dapat itu jatah daripada penumpang-penumpang itu? Logikanya kalau orang menyalip gitu ya, mungkin saja dia kalau nyalip itu logika. Tapi kan nggak begitu. Kalau Allah tidak menghendaki bahwa penumpang itu masuk di bis B, udah bakalan nggak bisa mendapatkan penumpang. Jatahnya bukan milik dia. Bagi Allah mudah saja. Yang tadinya mungkin sudah siap ya menunggu, lalu kemudian dibikin, entah dia lupa apa sehingga tidak balik lagi ke rumah, entah dia dibikin maaf sakit perut, akhirnya dia mungkin ke mana gitu, akhirnya tidak bisa naik ke bisnisnya. Demikian jangan terhormati Allah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kehendaknya ya, yang kalau ini kita pahami membuat diri kita tenang. Contoh yang lain, beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat customer. Ya, saya ada satu bisnis, saya dapat customer, dapat klien. Jadi dia ini ternyata seorang pengusaha IT, ya, biasa pengusaha IT. Lalu kemudian dia diuji sama Allah sakit. Nah, ketemu sama saya. Nah, itu jamaah. Dari perbincangan itu saya belajar, ternyata orang itu pernah mengalami kondisi seperti ini, di mana Allah uji dia. Ada proyek dapat orderan hampir ya, di atas 1 M, lalu kemudian dia
si kliennya ini di Jakarta pusat sana. Nah, saat sudah janjian, dia sudah nunggunya itu di Istiqlal ya. Nunggunya di Istiqlal, tetapi qadarullah, tamunya, kliennya nggak hadir sampai jelang asar, bahkan sampai sudah adzan asar tuh tamunya belum nyampe. Setelah adzan asar selesai, barulah kemudian ada calling dari kliennya ini kalau dia sudah nunggu di hotel dan minta segera ditemui. Kalau tidak, maka dia akan pergi karena terkait dengan jadwal pesawat. Apa yang terjadi jemaah? Orang ini sudah tahu dia di dalam masjid, sudah tahu selesai adzan, bukan menyelesaikan sholat asar dulu, malah balik berangkat Pak, ngejar kliennya ya di hotel A itu. Apa yang terjadi? Macet di jalan. Nyampe di hotel sudah masuk maghrib. Sudah masuk apa? Maghrib. Pas ketemu sama kliennya, dia minta, saya sama ya, jangan ini, sebentar aja. Saya mau terbang di soalnya. Akhirnya apa? Meeting langsung. Maghrib, asar lewat, maghrib lewat. Walhasil apa? Setelah itu beberapa hari kemudian ternyata apa? Ya, kliennya bilang belum masuk. Ya, nggak sesuai. Entah itu ada nggak sesuai budgetnya, nggak sesuai ininya, nggak jadi. Ya, bahasa orang Jawa nyenyetun. Ini orang Surabaya ya, nyenyek dia. Kenapa? Sudah kehilangan banyak amal ibadah, dia melalaikan sholatnya, apalagi dia keluar dari masjid saat selesai adzan, lalu kemudian dia temui, dia lewat lagi sholat berikutnya, dan ternyata proyeknya gagal. Kalau memang bukan jatahnya, tidak akan bisa. Orang kalau pengen masuk melamar kerja ataupun ya melamar atau mendaftarkan dirinya entah ke kampus atau apa sekolah, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan jatahnya untuk bisa lulus, atau orang pengen mencalonkan diri tidak jadi, ya tidak mungkin terjadi. Bahkan pun kalau dia berusaha untuk sampai menyuap gitu, melakukan hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, kalau memang Allah tidak kehendaki dia mendapatkannya, tidak mungkin bisa didapatkan. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Aziz, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita pahami ini, masya Allah, kita semakin butuh kepada Allah. Semakin butuh kepada Allah. Kita tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sedetik pun. Bahkan dalam perkara-perkara lainnya kita nggak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu butuh kepada Allah. Ada pertanyaan Ustaz, kalau seandainya nih Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita udara, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan kepada kita hidup, apakah kita masih butuh kepada Allah untuk bernafas? Butuh nggak jemaah? Udara sudah ada di sekeliling kita, hidup sudah ada, apakah tetap masih butuh? Masih jemaah, tetap butuh. Betapa banyaknya ada orang yang dikelilingi udara sekitarnya, lalu kemudian dia ada hidup, tapi dia tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas. Dibikin oleh Allah dirinya kena sakit. Mungkin sangat mungkin saja dia punya asma, mungkin saja dia punya asam lambung lagi naik, jadinya sesek. Mungkin aja dia ada sinus dan lain sebagainya, sehingga kesulitan untuk bernafas. Masih ingat nggak peristiwa COVID? Bagi Allah bikin manusia tidak bisa bernafas, ditaruh yang
habis minum teh kita lagi tersenyum sama keluarganya, udah tersenyum aja tuh, tersenyum aja. Ternyata apa? Sama keluarganya diceplek gitu ya, tiba-tiba meninggal dunia. Senyum Pak, senyum meninggal dunia. Tak sempat menyelesaikan apa? Minum teh. Masya Allah. Lihat nih bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa kita hambanya ini sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik pun jemaah kita nggak mungkin bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin bisa melepaskan diri kita dari rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua apa yang kita butuhkan. Allah juga yang kemudian membuat diri kita selamat dalam mengarungi antara kehidupan di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu ada informasi kecelakaan. Satu bis isinya 40, 39 meninggal semua, kecuali satu. Yaitu ternyata siapa? Bayi. Ya? Bayi yang justru Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Bayi yang gak mampu untuk berjalan, yang gak mampu untuk lari, Allah jaga, Allah selamatkan. 39 yang lainnya meninggal. Maka kenapa kok kemudian kita diperintahkan setiap kali ingin beraktivitas agar membaca apa? Basmalah. Karena kata para ahli tafsir, ba pada huruf yang huruf ba pada kata bismillah itu ba al-isti'adah. Ba al-isti'adah. Ba yang untuk menunjukkan kepada kita agar memohon pertolongan kepada Allah. Al-isti'adah. Ya. Bismillah artinya aku memohon pertolongan dengan namamu ya Allah, aku memohon pertolongan kepada. Itu makna lengkapnya dari kata bismillah. Baknya di situ al-isti'anah. Itulah kenapa kita setiap kali mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau aktivitas baca bismillah, mau ngajar baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, semua. Karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong kita. Butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat diri kita bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita di hari itu, apapun pekerjaan. Maka jamaah dirahmati Allah, ini kembali mengingatkan kepada kita butuh kepada Allah. Kemudian ada di ayat yang lainnya Allah menegaskan kembali di surah Fatir juga ayat yang ke-15. Kata Allah, ya ayyuhan nas. Di sini Allah memanggil manusia yang merasa dirinya manusia, dirinya terpanggil di sini. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Antumul fuqara ila Allah, hai manusia, engkau apa artinya fuqara? Kalian semuanya itu fakir, kalian semuanya itu butuh ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kita pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini jemaah, beliau mengatakan manusia itu pasti butuh kepada Allah fi kulli harakatihi wa sakanatihi. Dalam seluruh aktivitas dia, saat dia beraktivitas atau bahkan dia lagi tidak beraktivitas. Saat dia bergerak atau pada saat dia diam, dia butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berpikir ya, kalau kita bergerak, iya, logikanya kita butuh kepada Allah untuk ditolong dan bantu. Tapi ini bahkan dalam kondisi diam kita juga butuh kepada Allah. Kok bisa? Lagi diam nih Pak, masih tetap butuh kepada Allah. Dari mana ya? Ya karena kalaupun badan kita ini diam, tidak seluruhnya diam, betul? Apa yang ada di dalam tubuh kita ini semua bergerak. Jantung kita berdetak, ya, darah kita kembali terus bergerak.
Semuanya bekerja. Lambung kita bekerja, bergerak terus. Bahkan pun kalau kita lagi tidur, semuanya juga tetap bergerak. Maka nggak kebayang jemaah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tolong kita untuk menggerakkan apa yang ada di dalam diri kita ini. Katakanlah jantung, ya. Allah hentikan sesaat aja, ya. Langsung apa terjadi? Ya, apa istilahnya ya? Tufi ya, meninggal dunia, game over, selesai, tamat. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan saat kita diam. Lalu Allah mengatakan, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Lanjutan ayatnya. Wallah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Setelah Allah menunjukkan bahwa kita ini fakir kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita, dialah Allah yang maha kaya, sungguh kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatnya mutlak dan sempurna. Dan itu ditunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan sesuatu apapun. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Allah tidak membutuhkan kita sekalian. Maka tidak membutuhkan kita melakukan ketaatan-ketaatan pun. Allah tidak butuh semua. Allah maha kaya, dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak lagi sempurna. Beda dengan kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang paling kaya di muka bumi. Siapa manusia yang paling kaya? Sekaya-kayanya manusia, tetap aja dia masih butuh kepada yang lain, Pak. Masih butuh kepada yang lain. Tidak bisa tidak. Ya. Ada di India orang punya rumah, ya, punya rumah puluhan lantai, pembantunya banyak, ya, puluhan bukan ratusan. Padahal kalau orang punya rumah puluhan lantai berarti apa? Ini orang kaya atau miskin? Orang kaya ya. Tapi lihat dia masih butuh kepada yang lain. Siapa? Ya, pembantu lain. Dia pun kalau tidur tidak tidur di semua lantai, paling tidak cuma di dalam kamar khususnya itu. Ya, kekayaan manusia terbatas, sekaya-kaya apapun. Makanya tak sempurna. Kalau kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Sempurnanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan di dalam satu hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatan ma naqasa dzalika mimma indi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, dan juga bangsa jin yang awal diciptakan sampai akhir diciptakan, semua itu berkumpul di dalam satu lembah, di sebuah lembah, semuanya itu semua berkumpul di situ. Kemudian setiap satu di antara mereka memohon hajatnya masing-masing. Fasa'aluni, kata Allah. Mereka minta hajatnya. Fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alatan. Aku kasih kepada mereka setiap dari mereka permohonannya, hajat-hajat. Setelah diberikan semua, kata Allah, apa? Mana qasada mimma indi. Itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Kecuali seperti jarum yang dicelupkan di sebuah atau di lautan, lalu kemudian diangkat, neteslah air laut itu dari jarum tersebut. Itulah yang kemudian diberikan kepada semua dari tadi. Apakah berimbas kepada lautan satu tetes itu? Jelas tidak. Begitu pula tidak ngefek bahasa kita. Apa yang sudah Allah berikan kepada setiap dari mereka, manusia, bahkan jin, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan, tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah. Itulah bukti
kekayaannya sempurna. Al-Hamid, lagi terpuji semuanya. Apa yang ada pada diri Allah terpuji semuanya. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan, semuanya itu sempurna, terpuji. Tidak ada satupun yang tercela. Allah terpuji dengan nama dan sifatnya dan segala apa yang terkait dengannya. Bahkan dalam ketetapannya Allah tetap terpuji. Berbeda dengan kita hadirin. Ya, manusia walaupun mungkin terpuji, bahkan kasih nama bagus, belum tentu perilakunya juga bagus. Ada koruptor namanya bagus, tapi perilakunya orang bagus. Ya, ada yang apa? Pencuri namanya mungkin bagus, tapi perilakunya enggak bagus. Ya. Jenengi soleh, tapi diabetnya luar biasa. Namanya bukan soleh, tapi salah. Namanya bukan soleh, tapi apa? Salah. Jadi jamaah sekalian Allah itu kalau manusia kadang nama tidak sesuai dengan sifatnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nama dan sifatnya sesuai. Nama dan perbuatannya sesuai. Terpuji semuanya. Bahkan pun kalau apa yang dilihat oleh manusia terus kemudian dia mengalaminya sendiri dan itu adalah sesuatu yang pahit, sakit lah, atau mungkin kehilangan lah, atau dia mendapati ujian yang membuat dirinya tak sempurna secara fisik, pahit mungkin dirasa, tak nyaman dilihat, itu pun tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala sempurna dan apa? Terpuji. Allah nggak tercela dengan menciptakan manusia dengan kondisinya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak tercela dengan mentakdirkan dan menetapkan kondisi seseorang diuji sedemikian rupa, kehilangan ini, itu dan seterusnya. Allah tetap terpuji. Kenapa demikian? Karena kita ini manusia sangat-sangat terbatas. Otak kita, pemahaman kita, ya, terhadap hikmah di balik setiap kejadian itu sangat terbatas. Seringkali kita baru tahu hikmahnya setelah sekian lama, baru tahu, oh ternyata ini maksud Allah. Jadi Allah selalu terpuji dalam setiap perbuatannya, perkataannya, ketetapannya dan lain sebagainya. Allah Al-Hamid. Jangan sekadar mati Allah. Sehingga apapun yang kemudian Allah tetapkan bagi kita, apapun yang Allah kehendaki untuk kita, itu semakin menguatkan diri kita bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara-perkara yang sangat kecil dan remeh, kita butuh kepada Allah. Hal-hal yang kecil jemaah yang kita anggap itu remeh, tetap aja kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contoh-contohnya sudah disebutkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim bahwasanya ini hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali yang aku kasih petunjuk. Kecuali yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah kalian petunjuk kepada aku kasih kalian petunjuk, aku kasih kalian hidayah. Jemaah, kalau kita nggak diberikan hidayah oleh Allah, bakalan tersesat, udah pasti. Itulah kenapa sampai kita setiap hari minta petunjuk kepada Allah. Minimal 17 kali itu kita ucapkan dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih aku petunjuk agar bisa berjalan di jalan-Mu yang lurus. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepadanya hidayah setiap hari. Setiap hari kita mohon hidayah Allah. Bahkan
ini merokok, perintah untuk memohon hidayah ini diingatkan selalu. Setiap kali khatib berkhutbah, setiap kali para asatidz membuka kajiannya atau khutbahnya, selalu diingatkan. Wa may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini jelas. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkannya, menghalang-halangi petunjuk untuk nyampe kepadanya, tidak akan mungkin bisa. Sebaliknya, wa may yudlil, siapa yang Allah tetapkan tersesat, maka tidak ada orang yang memberikan petunjuk atau arahan kepadanya, tidak ada yang mampu. Ada seorang yang sudah dinasihati sama bapaknya, sama ibunya, sama kakaknya, sama teman-temannya, tetap aja seperti itu, nggak berubah. Karena memang Allah tidak memberikan kepadanya hidayah. Kita butuh kepada hidayah Allah. Lebih butuh dibandingkan kebutuhan kita kepada dunia ini. Kita butuh hidayah. Lalu kemudian Allah mengatakan yang kedua, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini kelaparan, lapar kalian, kecuali yang aku kasih makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepada aku, maka aku akan berikan kepada kalian makanan. Perkara makanan kita disuruh minta kepada Allah. Walaupun kita punya harta, kita punya tangan, kita punya mulut, ada makanan, sekali lagi tidak mungkin kita bisa memakannya kalau Allah tidak menghendaki kita mengambil. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksuhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini 'ar. 'Ar itu artinya dia tidak berpakaian, telanjang maksudnya. Kecuali yang aku berikan kepadanya pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian, agar aku kemudian memberikannya pakaian. Jadi jamaah lihat di sini, sampai perkara pakaian kita minta kepada Allah. Karena walaupun ada pakaiannya, bahkan ada tuh di luar pakaian banyak, bahkan banyak yang kemudian punya pakaian, sudah beli banyak, lalu kemudian nggak pernah dipakai, sudah 2-3 tahun nggak pernah dipakai. Yang punya pakaian banyak yang nggak dipakai, jangan diendapkan di lemarinya, segera dilungsurin. Kalau dilungsurin, dibagi. Karena berbagi itu bukan yang layak pakai, enggak, tapi yang kita cintai, yang kita sukai dikasihkan, daripada nanti menjadi hisab yang berat di kemudian hari. Maka jemaah, pakaian ini kita minta sama Allah. Karena ada saudara-saudara kita di tempat yang lain itu bahkan nggak punya pakaian, mereka masih terus pakai. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah mengatakan ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Nah, ini dia yang lebih daripada ketiga tadi, ini yang puncak. Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat salah pada malam dan siang hari. Tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku, kata Allah, mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah maaf, mintalah ampun kepada aku akan berikan ampunan kepada. Kita butuh kepada maafnya Allah, kita butuh kepada ampunan Allah. Kalaulah tidak dengan ampunan dan maafnya Allah ini, tentunya dosa-dosa kita ini akan membebani kita. Dosa-dosa ini kalau diibaratkan baunya menyengat, dikeluarkan, maka tidak ada satupun orang yang mau mendekat dengan kita. Karena yang namanya dosa itu apa? Mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihi nas. Apa yang membuat dirimu gelisah, takut, resah, dan engkau nggak suka kalau orang lain itu tahu tentang hal tersebut, itu yang disebut dengan apa? Dosa. Itu kalau kemudian dimunculkan oleh Allah, baunya aja, sudah pasti kita tidak ada yang mendekat kepada kita. Maka kita butuh ampunan Allah, kita butuh maafnya Allah. Jamaah saudara mati Allah, ini kita butuh kepada Allah. Tapi sebaliknya justru Allah nggak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun ghani. Allah Subhanahu wa taala itu ghani sedikit
Allah saat sholat kenapa? Kita nggak sholat, kita yang gelisah. Allah rugi? Tidak. Tapi ternyata manusia memang demikian. Sudah dikasih tahu kau bakalan merugi kalau kau sholat. Kau tidak mengingat Allah maka kau tak tenang. Kau tak tenang maka kau tidak nyaman hidupnya. Maka sholat. Tapi tetap saja ada yang gak mau sholat. Padahal perintah sholat itu hanya kalau dilakukan tidak lama. Berapa lama tadi kita sholat? Berapa lama tadi kita sholat? 10 menit ada? Ada ya? Kalau satu sholat 10 menit, 5 sholat berarti 50, kurang dari 1 jam. Dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita 24 jam, Allah hanya minta kepada kita kurang dari 1 jam. Tapi ada juga orang yang gak mau sholat. Ini manusia paling pelit di dunia. Kenapa? Hanya memberikan waktunya kurang dari 1 jam saja untuk Allah, tapi dia tidak berikan. Sementara Allah begitu baik kepadanya, memberikan dia nikmat, menjaganya, menyelamatkannya, melindunginya, dan lain sebagainya, mencukupinya. Tapi dia tidak mau memberikan walaupun hanya 1 jam saja. Ini orang yang paling pelit di muka. Ya, sekali lagi jamaah, Allah tidak membutuhkan kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Allah gak butuh sholat kita. Kitalah yang butuh dengan sholat itu. Allah gak butuh dengan sodako-sodako kita. Ya, kitalah yang butuh dengan kebaikan-kebaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lainnya tidak menyatakan, tidak khawatir kalau semua manusia itu apa? Kufur kepadanya. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an, kalau seandainya kalian semua, ya kalian ya kufur kepada Allah, kalian kufur kepada Allah dan semua manusia ini kufur kepada Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ya, tidak berkurang kerajaannya sedikit pun berkata. Bahkan justru kitalah yang merugi kalau kita kufur kepada Allah. Allah akan menggantikan kita dengan orang-orang yang mengimaninya, yang mencintainya. Allah akan menggantikan itu dan menghilangkan kita. Na'udzubillah. Maka kesimpulannya dari bahasan kita ini, jamaah dirahmati Allah, adalah dalam segala kehidupan kita butuh kepada Allah, dan sebaliknya justru Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan hambanya. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba saat dia melakukan kebaikan itu, kebaikan-kebaikan tidak ya, menambah dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Begitu pula kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan, kemudorotannya tidaklah mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Justru semuanya itu kembali kepada hamba itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Mungkin langsung tutup kita Ustaz. Alhamdulillah kalau sampai ditutup. Terima kasih. Ya, baik jamaah sekalian dirahmati Allah, yang bisa disampaikan di pagi hari ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga dibikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita ini selalu bergantung dan butuh kepadanya. Dan saat kita butuh kepadanya, insya Allah kita selalu mendekat kepadanya. Dan saat kita mendekat kepadanya, maka hadirlah ketenangan hati, ketentraman batin, yang insya Allah itu membuat diri kita dan hidup kita nyaman di dunia dan merasakan